Pastinya anak sekolah minggu di rumah punya kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu di rumah. Anak-anak semua sudah siap kan? Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Guru mengundang semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga, pelihara, dan kami masih bisa ada sebagaimana adanya, kuat, sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Engkau suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk beribadah, menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kuasa roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami, mendatangkan roh bermain pada anak-anak tidak serius beribadah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir tolak kuasanya keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak di rumah sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Pastinya sudah siap. Mari kita akan mengangkat pujian kita yang pertama. Semuanya tetap berdiri ya. Hari
Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Mari anak-anak, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah orang tua berikan, anak-anak bisa berikan kepada Tuhan sebagai persembahan anak-anak sekolah minggu. Mari kita angkat pujian kita. Kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami. Berkati orang tua kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita mengangkat pujian kita. Pasti Tuhan akan mengembalikan berkat buat kehidupan anak-anak sekolah minggu, juga pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya persiapkan kehidupannya untuk mendengar firman Tuhan. Ibu guru minta untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu berita bagi kami. Bagi kami
surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal hingga pertengahan saat ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Mari Engkau buka hati pikiran kami, berikan kami pengertian, supaya kami bisa mengerti tentang cerita firman Tuhan yang kami dengar. Urapi guru kami, supaya kami, Tuhan Yesus, supaya guru kami bisa menceritakan firman Tuhan buat kehidupan kami dengan urapan daripadamu. Terima kasih Bapa, kuasa roh jahat yang bermain, roh seada-adanya, roh tidak mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir, tolak, hancurkan kuasanya, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita minggu ini, anak-anak di rumah akan mendengarkan kilas sedikit dari cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Guru Wanda. Mari kita mendengar cerita minggu lalu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita minggu ini, kita mau mengulang cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Guru Wanda. Siapa yang ingat judul ceritanya? Benar sekali, yaitu menyeberangi Laut Tiberau dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 31. Waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan menuju padang gurun. Tetapi dari jauh, tentara-tentara dari Mesir mengejar mereka. Mereka terus berjalan, tetapi mereka terhenti karena di depan mereka ada laut yang sangat luas. Kemudian Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, dan Musa mengangkat tongkatnya, kemudian ia mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air di laut. Laut Tiberau pun terbelah, dan di tengah laut itu tanah menjadi kering yang akan ditempati oleh bangsa Israel untuk jalan. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut, di mana tembok air ada di sebelah kanan dan kiri mereka. Tentara Mesir juga ikut mengejar orang Israel. Mereka masuk ke dalam laut itu. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat kereta roda mereka menjadi miring. Mereka menjadi takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa agar ia mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutup. Dan air laut itu pun kembali. Air laut itu menutup seluruh pasukan Firaun, hingga pasukan Firaun semuanya tenggelam. Bangsa Israel sangat bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah anak-anak, demikianlah kilasan cerita minggu lalu. Kita mau menghafal ayat hafalan minggu lalu. Anak-anak masih ingat kan? Mari sama-sama menghafal ayat hafalan minggu lalu. Dalam 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi ya, dalam 2 Tawarik pasal 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Anak-anak harus tetap ingat ya ayat hafalannya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita minggu lalu. Semua harus siap ya. Cerita minggu ini berjudul Saul Raja Israel Pertama. Sekali lagi ya, Saul Raja Israel Pertama. Diambil dalam kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 15. Anak-anak di rumah pasang telinganya yang baik ya, siapkan hatinya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak masih ingat kan seorang bernama Samuel yang ibu guru ceritakan 2 minggu lalu? Nah, Samuel telah menjadi tua. Ia dipilih Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel. Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Samuel akan disampaikan oleh Nabi Samuel kepada seluruh bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel datang menemui Nabi Samuel. Mereka menolak dipimpin lagi oleh hakim atau oleh seorang nabi. Mereka mengingini seorang raja untuk memimpin mereka.
Mendengar permintaan bangsa Israel, maka Nabi Samuel pun berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal apa yang dikatakan kepadamu, sebab bukan engkau yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Berikanlah mereka seorang raja." Samuel menyampaikan apa yang Tuhan telah firmankan kepada bangsa Israel. Dan kemudian terpilihlah seorang bernama Saul. Ia berasal dari suku Benyamin. Ia diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Seluruh bangsa Israel bersorak karena mereka telah memiliki seorang raja yang baru. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, dan ia menyampaikan kepada Raja Saul. Tuhan berfirman supaya Raja Saul bersama tentaranya mengalahkan musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek. Mereka harus berperang dan menghabiskan seluruh bangsa Amalek. Tuhan juga berfirman bahwa Raja Saul dan tentaranya harus mengalahkan seluruh bangsa Israel, baik Raja Amalek, baik rakyat Amalek, baik kambing dan domba serta lembu dari bangsa Amalek. Tidak boleh satupun dibiarkan hidup. Sesuai dengan perintah Tuhan, maka Raja Saul berangkat berperang bersama dengan 210.000 tentara. Mereka bersama-sama menuju untuk berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul berperang melawan bangsa Amalek. Terjadi peperangan di situ. Sebab Tuhan menyertai bangsa Israel, akhirnya mereka menang melawan bangsa Amalek. Sayangnya tidak seperti yang Tuhan perintahkan untuk membunuh semua bangsa Amalek. Tetapi Raja Saul dan pasukannya kembali pulang bersama dengan Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari bangsa Amalek. Saul merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Malahan ia mempersembahkan korban dari kambing, domba, dan lembu bangsa Amalek kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berduka atas apa yang dilakukan oleh Saul, karena Saul tidak menuruti perintah Tuhan. Melihat hal itu, Nabi Samuel sangat marah kepada Raja Saul karena ia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Anak-anak masih ingat kan apa perintah Tuhan? Yaitu harus membunuh seluruh bangsa Amalek tanpa tersisa. Tetapi Raja Saul malah menyelamatkan Raja Amalek bersama dengan kambing domba mereka. Sebagai hukumannya, Tuhan menolak Saul menjadi raja lagi. Ia tidak dapat lagi menjadi raja. Walaupun Saul memohon ampun kepada Tuhan, tetapi ia tidak mendapatkan lagi posisi sebagai raja. Kemudian Tuhan kembali berfirman kepada Nabi Samuel bahwa ia telah menolak Saul dan ia sudah memilih seorang raja baru bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita minggu ini. Anak-anak harus ingat ya ceritanya, dan nilai moral yang kita ambil dari cerita ini bahwa kita harus taat kepada setiap perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada dalam Alkitab. Artinya apa yang tertulis dalam Alkitab, anak-anak harus lakukan sebagai bagian dari mentaati seluruh perintah Tuhan. Anak-anak juga harus menaati orang tua dan guru-guru sebagai bagian dari wakil Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang anak-anak siapkan catatan untuk mencatat ayat hafalan minggu ini. Mari sama-sama membaca ayat hafalan minggu ini. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Anak-anak di rumah harus ingat dan hafal ayat hafalannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ceritanya ya. Dan kemudian anak-anak juga jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan yang ibu guru sudah berikan di minggu ini.
Mari kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya Ibu Guru akan tuntun anak-anak untuk berdoa. Kita semua anak-anak di rumah berlutut, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Firman yang sudah kami dengar, Tuhan berkati supaya menjadi rema dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu. Saatnya Tuhan, kami akan menyembah Engkau, suci kuduskan dan layakkan kami untuk menyembahmu dan memberikan yang terbaik bagimu. Kuasa roh jahat yang coba mengganggu penyembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir tolak, hancurkan kuasanya, keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap menyembahmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, haleluya. Semuanya anak-anak di rumah kembali duduk di tempatnya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kebaikanmu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa syafaat, mari Tuhan kuduskan kehidupan kami, supaya kami layak menaikkan doa-doa kami di hadapanmu. Kuasa roh jahat yang coba Tuhan mengganggu doa kami naik ke hadapanmu dan menerima jawaban doa itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir tolak, hancurkan kuasanya, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa kecil mereka belajar mengasihi Tuhan, hidup dalam Engkau Bapa, sehingga ketika mereka besar nanti mereka tetap hidup mempertahankan iman mereka di hadapanmu. Berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati masa bermain mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka walaupun mereka di rumah sekolah, tapi Tuhan tetap menjadikan mereka anak yang cerdas, anak yang takut Tuhan, anak yang hormat dan taat kepada orang tua. Berkati pula Tuhan kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau buat berhasil, namamu dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga pelayanan Tuhan dari anak-anak sekolah minggumu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi Tuhan Yesus, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, untuk hormat kemuliaan namamu Tuhan memberkati. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk hormat bagimu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami. Oh Tuhan memberkati dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga jajaran terendah di RT dan RW. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Indonesia aman, tentram, dan kami bisa bebas beribadah dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Oh haleluya. Tuhan memberkati daerah tempat kami tinggal, di Sorowako, di Wandula, di Wasponda. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa tinggal dengan aman dan tentram. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Anak-anak di rumah semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita.
ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati apa yang kami kerjakan, khususnya anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pendidikan mereka, dalam masa bermain mereka. Tuhan jaga pelihara dan pertemukan kami lagi minggu depan di dalam kasih-Mu. Kami tutup ibadah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.